Kalau saya bertanya, siapa sih guru pertama dalam kehidupan seorang anak? Mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab ibu dan ayah. Karena kan sebelum seorang anak mengenal sekolah, mengenal guru, belajar membaca dan menulis, eh, mereka kan terlebih dahulu belajar dari keluarganya. Nah, dari keluarganya lah mereka belajar tentang apa itu kasih sayang, sikap menghargai orang lain, cara berbicara, bahkan cara menghadapi kehidupan. Nah, maka dari itu, peran orang tua sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dengan kehadiran dan bimbingan orang tua secara utuh. Nah, ketika saya membaca buku ini, saya menemukan banyak pelajaran tentang keluarga, kehilangan, kerinduan, dan bagaimana seorang berusaha menemukan arah hidupnya. Kalian penasaran gak sih apa buku yang saya baca? Kalau penasaran, ayo kita cari tahu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Afni dengan NIM 4022450 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, teman-teman, di sini saya membaca buku novel yang berjudul Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Karya Khairul Trian. Nah, buku ini tuh termasuk dalam kategori novel inspiratif karena tidak hanya menyajikan cerita, tetapi juga mengandung banyak pesan kehidupan yang dapat menjadi refleksi bagi pembacanya. Nah, alasan saya memilih buku ini karena uh, bukunya sangat menarik. Menurut saya, bukunya sangat menarik. Kayak saya jadi penasaran. Nah, ketika pertama kali saya melihat judulnya, saya jadi bertanya, mengapa seseorang sampai bertanya kepada ayahnya tentang arah dari kehidupan arah dari kehidupannya gitu loh, kayak what. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk membaca novel ini. Nah, selain itu, sebagai calon guru SD, saya juga tertarik membaca buku ini karena kan bukunya itu kan membahas tentang keluarga. Nah, keluarga itu kan merupakan pendidikan pertama bagi seorang anak. Nah, saya juga ingin mengetahui nih, pelajaran apa saja sih yang dapat saya ambil dari buku ini. Nah, sama apa aja nih kaitannya dengan dunia pendidikan. Coba yuk kita cari tahu. Nah, teman-teman, secara umum buku ini menggambarkan tentang perjalanan hidup seseorang yang merasakan kerinduan terhadap sosok ayahnya dan berusaha menemukan arah hidupnya di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Nah, melalui tulisan-tulisannya, penulis itu mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai pengalaman hidup, mulai dari kehilangan, kesedihan, kebingungan dalam mengambil keputusan, hingga proses menerima kenyataan dan terus melangkah ke depan. Nah, buku ini juga tidak hanya bercerita tentang hubungan antara ayah dan anak, tetapi juga tentang bagaimana manusia itu menghadapi berbagai fase kehidupan yang tidak selalu mudah. Nah, ada kalanya seorang itu merasa bingung, merasa sendiri, atau tidak tahu harus melangkah kemana. Namun, melalui berbagai pengalaman tersebut, seseorang dapat belajar menjadi lebih kuat dan lebih dewasa. Nah, teman-teman, setelah saya membaca buku ini, ada beberapa pelajaran penting yang saya dapatkan. Yang pertama itu pentingnya menghargai orang tua, terutama ayah dan ibu. Kadang kita selalu fokus pada kesibukan dan masalah kita sendiri, sampai kita lupa bahwa ada orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan kita. Yang kedua itu tentang rasa syukur. Buku ini tuh mengingatkan saya bahwa masih banyak hal yang patut disyukuri dalam hidup ini, terutama kehadiran keluarga dan orang-orang yang mendukung kita. Yang ketiga, tentang ketabahan.
dalam kehidupan tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita. Akan ada kegagalan, kesedihan, dan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun, kita itu tidak boleh menyerah dan harus tetap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Yang terakhir, pentingnya memiliki tujuan hidup. Meskipun terkadang kita itu merasa bingung, kita tetap harus belajar, mencoba, dan melangkah agar dapat menemukan jalan terbaik bagi masa depan kita nantinya. Alasan buku ini tuh menarik karena menurut saya buku ini tuh memiliki tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hampir setiap orang itu pernah mengalami kebingungan, kesedihan, kehilangan, atau perasaan tidak tahu harus melangkah kemana. Karena itu, isi buku ini tuh relate dengan kehidupan banyak orang. Nah, selain itu juga bahasa yang digunakan ringan dan mudah dipahami. Jadi, meskipun bahasanya itu tidak menggunakan bahasa yang rumit, pesan yang disampaikan itu sangat dalam dan mampu membuat pembacanya itu merenungkan kehidupannya sendiri. Nah, hal lain yang membuat buku ini tuh menarik karena banyak pesan moral yang dapat dipetik. Nah, karena itulah buku ini tidak hanya sekedar menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran tentang keluarga, rasa syukur, ketabahan, dan pentingnya terus berjuang dalam kehidupan. Calon guru SD, saya melihat bahwasannya buku ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan dunia pendidikan. Dari buku ini, saya belajar bahwasannya setiap anak itu memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada anak yang tumbuh dengan dukungan keluarga yang lengkap, tetapi ada juga anak yang menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupannya. Karena itu, seorang guru perlu memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap peserta didiknya. Guru tidak hanya bertugas mengajar mata pelajaran, tetapi juga membimbing dan memberikan dukungan kepada siswanya. Buku ini juga mengajarkan nilai-nilai karakter yang penting untuk ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini, seperti menghormati orang tua, bersyukur, bertanggung jawab, pantang menyerah, dan peduli terhadap sesama. Sebagai calon guru SD, saya belajar bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai-nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang sehari-hari. Sekian review buku dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Mari terus membaca, karena membaca tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperluas cara kita memahami kehidupan.